Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan, yaitu dengan cara mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa agungnya masjid di dalam Islam, di mana ia adalah bangunan yang sangat dicintai oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini dan tentang tempat yang Allah tidak sukai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Subhanallah, saudaraku sekalian, mencintai masjid dan menjadikan hati kita terpaut dengan masjid menjadikan kita termasuk orang-orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi zillah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara 7 orang itu? Allah mengatakan, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Muttafaqun alaih. Subhanallah, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, dia mencintai masjid,
dia rindu kepada masjid, diberikan oleh Allah pada hari kiamat naungan, di mana hari itu kita sangat membutuhkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan janji besar bagi mereka yang membangun masjid dengan sebuah rumah di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid, Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Hadis riwayat Ahmad. Dalam satu riwayat yang lain, walau kamafhasi qatatin, walaupun ia membangunnya hanya sebesar sangkar burung saja. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Subhanallah, saudaraku seiman, maka Allah Subhanahu wa taala menyaksikan keimanan orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Dia benar-benar menjaga solat dan membayar zakat. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Quran Surat At-Taubah ayat 18. Kata Ibnu Abbas, kata-kata asa dalam Al-Quran maknanya pasti. Artinya, pasti orang yang memakmurkan masjid itu diberikan hidayah hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun menjamin orang yang senantiasa menjalankan kakinya menuju masjid, dan dia terus menjaga agar bisa sholat di masjid, bahwa ia akan hidup dalam keadaan baik dan wafat pun dalam keadaan baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku bermimpi tadi malam melihat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sangat indah." Allah berfirman, "Ya Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana?" Rasulullah berkata, "Aku tidak tahu ya Allah." Lalu Allah pun meletakkan tangannya di antara dua pundakku, sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku, sehingga aku pun mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi. Lalu kemudian Allah berfirman kepadaku tentang apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana. Fil kafarati wad darajat, tentang amalan yang bisa menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Apa itu amalan yang menggugurkan dosa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masjul aqdami ilal jamaat", berjalan kaki menuju sholat jamaah. "Wa antadiru sholati ba'da sholati", menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. "Wa isbagul wudu'i fil makruhat", dan menyempurnakan wudu saat-saat sulit. Lalu Allah berfirman kepada Rasulullah, "Shadaqta ya Muhammad, wa man fa'ala dzalika asa bi khairin wa mata bi khairin." Kamu benar ya Muhammad, siapa yang melakukan perbuatan ini, ia akan hidup di atas kebaikan, dan ia pun akan meninggal di atas kebaikan. Allah menjamin setiap para pecinta masjid yang senantiasa menjalankan kakinya menuju masjid,
bahwa ia akan hidup di atas kebaikan dan wafat pun di atas kebaikan. Subhanallah, adakah keutamaan yang lebih agung dari ini? Semua kita pasti ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka para pecinta masjid itu insya Allah jamin dia untuk wafat di atas kebaikan sebagaimana janji Allah dalam hadis tadi. Maka jadikanlah hati kita terpaut dengan tempat yang mulia ini. Jangan sampai hati kita lebih terpaut di tempat-tempat yang lainnya, apalagi tempat-tempat yang melalaikan. Maka orang yang mencintai masjid itu pertanda ia memang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Dan orang yang tidak suka masjid itu pertanda dia tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Maka tanda orang yang mencintai masjid adalah ia memakmurkannya. Dan memakmurkan masjid yang paling agung adalah dengan meramaikan sholat berjamaah di dalamnya. Tanda orang yang mencintai masjid, dia berusaha untuk menjaga masjid agar senantiasa wangi, agar senantiasa bersih. Dahulu ada seorang sahabat Nabi SAW yang disebut dengan Al-Mujmir, yang selalu memberikan wangian di masjid. Ia adalah yang bernama Abdullah Al-Mujmir dan anaknya yang bernama Nuaim Al-Mujmir. Maka dari itulah saudaraku, orang-orang yang mencintai masjid hatinya selalu ingin kembali ke masjid. Walaupun badannya di rumah, tapi hatinya selalu rindu ingin kembali ke masjid. Ia merasakan kedamaian di masjid, karena di masjid itulah ia bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, inilah keutamaan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita anak-anak masjid dan jangan sampai kita melalaikan kaki kita untuk menjauh dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairi lil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, kita wajib menghormati masjid, karena kita sudah mengetahui bahwasanya masjid adalah tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hormatilah masjid. Lalu bagaimana menghormati masjid? Yaitu dengan cara yang pertama, kita ketika masuk ke dalam masjid jangan lupa untuk sholat tahiyatul masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atain." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan duduk sampai ia sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan pernah dalam hadis riwayat Muslim dalam sahihnya, Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat. Lalu ada seorang laki-laki yang bernama Sulaik Al-Ghattafani masuk ke masjid dan langsung duduk. Kemudian Rasulullah SAW pun menegurnya. Rasul SAW berkata, "Usolli rak'atain." Apakah kamu sudah sholat 2 rakaat? Kata sahabat ini, "Belum wahai Rasulullah." Lalu kata Rasulullah, "Qum farka rak'atain wa tajawwaz fihima." Bangun kamu, sholat 2 rakaat dan ringankan sholatmu. Hadis riwayat Muslim. Padahal mendengar khutbah Jumat, saudaraku, adalah wajib. Tapi ternyata Rasulullah SAW menegur seorang laki-laki yang masuk masjid. Dia tidak sholat tahiyatul masjid. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan di antara tanda hari kiamat, wa ang tutakhadal masajidu tirqa.
Masjid hanya dijadikan untuk tempat lalu lalang saja, di mana orangnya tidak sholat tahiyatul masjid. Subhanallah, saudaraku sekalian, ini penghormatan yang teragung terhadap masjid, yaitu kita ketika masuk masjid jangan lupa untuk sholat tahiyatul masjid. Kemudian yang kedua, jangan kita mengangkat suara di dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa haisatil aswaqi fil masajid." Jauhilah oleh kalian suara-suara gaduh di masjid. Hadis riwayat Muslim. Itu menunjukkan haram hukumnya. Bahkan di zaman Umar bin Khattab ada dua orang yang sedang ngobrol dan mereka meninggikan suaranya. Maka Umar melempar mereka berdua dengan kerikil. Lalu kemudian Umar memarahi dan berkata, "Dari mana kalian berasal?" Mereka berdua berkata, "Kami dari Taif." Kata Umar, "Kalau kamu penduduk kota Madinah, aku akan pukul kamu. Apa kamu tidak tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengangkat suara di masjid?" Mengangkat suara di masjid dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan keributan-keributan? Terkadang anak-anak kecil mengangkat suara, menjerit-jerit dan yang lainnya. Maka kita sebagai orang tua harus mendidik anak kita agar ketika di masjid dia bisa tertib dan bisa tenang di dalam masjid. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk penghormatan kepada masjid yaitu kita senantiasa membersihkan dan mensucikannya. Kita dianjurkan untuk membersihkan, bahkan kotoran sangat kecil yang kita lihat, kita sangat dianjurkan untuk membersihkannya. Kemudian yang keempat, kita berusaha mencintai dan terus mencintai orang-orang yang juga mencintai masjid, karena sesungguhnya itu adalah merupakan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku, inilah masjid. Jadikanlah masjid itu di hati-hati kita. Jangan jadikan masjid menjauhi hati kita, sehingga kita mudah-mudahan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.